Dari sudut pandang Dewa Naga, dia bisa melihat tangan besar Lian Xi sedang mempermainkan dada Arya. Dia tersipu dan meludah, "Anakku, jangan main-main." Dewa Naga berbicara, dan Lian Xi dengan patuh melepaskan Arya dan maju untuk menyambutnya. Ketika Lian Xi mengangkat kepalanya, Dewa Naga menatap wajahnya dan tiba-tiba tertegun. Melihat ekspresi terkejut Dewa Naga, Lian Xi menyentuh wajahnya dengan rasa ingin tahu. "Ibu, ada apa?" Melihat Dewa Naga menatap Lian Xi dalam keadaan linglung, Arya mengikuti pandangan Dewa Naga dan menatap wajah Lian Xi. Begitu Arya Gang dan Lian Xi saling memandang, dia tiba-tiba merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tersengat listrik. Dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, detak jantungnya bertambah cepat dan wajahnya berubah menjadi merah muda yang memikat. "Ada apa denganku?" Arya segera memalingkan wajahnya, tidak berani menatap Lian Xi lagi, merasa panik. Melihat kedua wanita itu bertingkah aneh, Lian Xi benar-benar bingung apa yang terjadi. Dewa Naga kembali sadar, menggelengkan kepalanya pelan, tersenyum getir, menyentuh kepala kecil Arya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apakah ini kesedihan Arya atau kesedihanmu, anakku. Sekarang setelah aku memiliki Arya dan rubah peri, aku tidak tahu berapa banyak hutang bunga persik yang akan kumiliki di masa depan." Titik titik titik. Titik titik titik. Melihat mata Lian Xi dan Arya yang penuh dengan keraguan, Dewa Naga melambaikan tangannya agar Lian Xi duduk, lalu memerintahkan seseorang untuk membawa cermin perunggu dan meletakkannya di depan Lian Xi. "Anakku, tidakkah kau menyadari adanya perubahan dalam dirimu setelah keluar dari perpustakaan kali ini?" Lian Xi memperhatikan dirinya di cermin dengan saksama. Alis dan fitur wajahnya masih sama seperti sebelumnya. Lian Xi berkata sambil menarik kelopak matanya, dan tanpa sengaja melihat dirinya di cermin. Beberapa garis perak melintas di matanya di cermin, dan Lian Xi tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya ditarik. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan dia dengan cepat memalingkan wajahnya dan berhenti melihat ke cermin. "Ibu, apa yang terjadi?" Lian Xi bertanya dengan cepat. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, seolah-olah dia terpesona oleh dirinya sendiri. Ini benar-benar menakutkan. Dewa Naga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Anakku, kamu pasti menyadari sesuatu di perpustakaan yang membuat tingkat kultivasimu naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kan kamu mungkin tidak menyadari bahwa peningkatan kekuatan nagamu membuat matamu berevolusi menjadi rangkaian bunga yang mempesona." Bunga-bunga itu begitu banyak sehingga tampak mempesona. Lian Xi belum pernah mendengar kalimat ini sebelumnya. Dia mengerjap dan menunggu Dewa Naga menjawab. Dewa Naga tentu saja tidak berani menatap matanya, dan berkata, "Ada banyak cara untuk mengatakan hal berikut. Sang naga melahirkan 9 putra. Berapa banyak yang kau ketahui?" Lian Xi memikirkannya dan mengangkat 3 jari. "Aku tahu ada 3 jenis. 9 putra naga masing-masing memiliki preferensi sendiri. 9 putra naga bukanlah naga. 9 putra naga semuanya jahat secara alami." Dewa Naga mengangguk dan berkata, "Bunga-bunganya sangat indah sehingga menyilaukan mata. Ini mengacu pada jenis terakhir." Melihat keheranan Lian Xi, Dewa Naga melambaikan tangannya untuk menyela pertanyaan yang hendak diajukannya, lalu berkata, 4 kata alam adalah sebenarnya salah paham. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang di klan naga yang secara tidak sengaja dapat menyadari bahwa bunga yang kacau ini secara bertahap menyilaukan mata. Faktanya, mereka sama seperti Anda. Terkadang mereka menyadarinya tanpa menyadarinya, dan beberapa orang bahkan menyadarinya setelah tidur. Apa gunanya itu? Apa hubungannya dengan sifatnya? Lian Xi bertanya dengan cemas. Setelah akhirnya mempelajari kemampuan baru, Anda harus menggunakannya, jika tidak, akan sia-sia, bukan? Melihat senyum misterius di wajah Dewa Naga, otot-otot di wajah Lian Xi membeku sejenak. "Ibu, tidak mungkin, apakah benar-benar seperti ini?" Dewa Naga tidak perlu menjelaskannya secara rinci, Lian Xi memahaminya begitu dia memikirkannya. Yang disebut lautan bunga yang begitu indah hingga menyilaukan mata sebenarnya berarti mata bunga persik. Selama seorang wanita memandangnya, dia akan menjadi gugup, detak jantungnya akan bertambah cepat, dan kemudian secara tidak sadar dia akan mengembangkan perasaan terhadapnya. Naga yang secara tidak sengaja menyadari mata bunga persik sebelumnya mungkin tidak mengetahuinya sendiri, dan berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain secara normal, yang mengakibatkan banyak wanita jatuh cinta padanya, jadi dia mendapat nama pria. Tuduhan ini sungguh tidak adil. Jadi beginilah asal mula sifat naga. Lian Xi duduk di kursi dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Paling buruk, aku tidak perlu menatap orang lain dengan mataku. Itu sama menakutkannya dengan menatap seseorang dan membuat mereka jatuh cinta padaku. Menatap seseorang dan membuat mereka hamil agak menyakitkan.
Mata bunga persik ini sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dan jika itu adalah seorang gadis cantik, tidak apa-apa. Jika itu adalah seorang pria yang berpose di hadapanku, aku akan merasa jijik setengah mati. Aku seorang pria dengan rasa kesucian yang kuat. Dewa Naga meludah pelan, lalu berkata efek dari menjadi begitu mempesona tidak seburuk yang kau katakan. Paling-paling, itu hanya akan membuat orang lain lebih memperhatikanmu. Jika orang lain jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, bukankah dunia akan kacau? Liansi mengangguk itu benar, tapi sebaiknya aku lebih berhati-hati di masa depan. Meskipun dia mengatakan ini, Liang sebenarnya sangat tertekan di dalam hatinya bagaimana mungkin orang yang rendah hati sepertiku bisa mendapatkan kemampuan yang begitu menonjol apakah aku seperti kunang-kunang dalam kegelapan, menarik perhatian kemanapun aku pergi. Ngomong-ngomong, anakku, tahukah kamu sudah berapa lama kamu berada di perpustakaan? Tanya Dewa Naga sambil tersenyum. Liansi berkata dengan lemah aku memperkirakannya selama 100 hari. Aku menebaknya berdasarkan panjang janggutku. Dewa Naga menggelengkan kepalanya hampir, 120 hari. 120 hari. Liansi terkejut dan cepat-cepat menghitung dalam benaknya. Dia telah setuju dengan Taois King Yun bahwa dia akan kembali setiap 6 bulan sekali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tinggal di perpustakaan selama lebih dari 4 bulan. Benar sekali. Arya cemberut dan tampak kesal, kau meninggalkanku sendiri selama 4 bulan. Itu sangat buruk. Liansi melirik Arya dari samping, lalu membuka tangannya. Mata Liansi yang bagaikan bunga persik membuat Arya mati rasa di sekujur tubuhnya, lalu dia melemparkan dirinya ke pelukan Liansi dengan wajah memerah dan jantung berdebar-debar. Melihat ekspresi gembira Arya, Dewa Naga merasa senang sekaligus khawatir. Ia tidak tahu berapa banyak wanita yang akan disakiti putranya di masa mendatang. Setelah membisikkan beberapa kata manis agar Arya dapat berpelukan dalam pelukannya, Liansi menoleh ke arah Dewa Naga dan berkata, "Ibu, pernahkah ibu mendengar tentang Kaisar Ziwei?" Liansi telah melihat dalam buku kecil itu bahwa Kaisar Ziwei pernah memiliki hubungan dengan klan naga, tetapi itu sudah sangat lama sehingga dia tidak tahu apakah Dewa Naga tahu tentang hal itu. Kaisar Ziwei, Dewa Naga sedikit mengernyit dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, Dewa Naga menggelengkan kepalanya aku belum pernah mendengarnya. Liansi sedikit kecewa, tetapi ini terjadi selama perang antara Dewa dan Ibel 10.000 tahun yang lalu. Hingga saat ini, tidak seorang pun dapat memastikan apakah perang antara Dewa dan Ibel ini benar atau dibuat-buat. Itu sudah terlalu lama. Ngomong-ngomong, anakku, kamu bilang kamu sedang berlatih di perpustakaan. Apakah kamu mendapatkan wawasan baru tentang warisan ingatan klan naga? Dewa Naga tidak tahu tentang arus pasang surut, dan mengira Liansi telah menerima beberapa mantra dari warisan ingatan saat dia membolak-balik buku klasik. Liansi merenung sejenak, dan sedang berpikir apakah akan memberitahu Dewa Naga tentang penemuannya akan metode kultivasi baru, ketika seorang pelayan masuk dan melaporkan Yang Mulia, Putra Mahkota, Panglima Ao ingin bertemu dengan Anda. Kakak Ao sudah kembali. Liansi kemudian teringat bahwa penjaga itu pernah memberitahunya hal ini sebelumnya, dan dia berdiri dengan gembira. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, dia menuntun Ao Lai yang kekar masuk. Salam hormat untuk Yang Mulia, Putra Mahkota. Ao Lai berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata, "Silakan berdiri. Komandan Ao, Anda pasti telah bekerja keras dalam perjalanan ini." Dewa Naga melambaikan tangannya. Liansi berjalan mendekat dan merangkul bahu Long Sen. "Kakak Ao, kemana saja kamu? Kenapa kamu lama sekali kembali?" Ao Lai tidak ada di sana ketika Liansi datang ke Long Cheng. Sekarang setelah dia keluar dari perpustakaan, Ao Lai kembali. Liansi sangat ingin tahu tentang tahanan mana yang dikawal Ao Lai. Melihat Liansi dan Ao Lai sudah lama tidak bertemu dan banyak hal yang ingin mereka bicarakan, Dewa Naga hanya berkata, "Kamu bisa melaporkan hal-hal itu kepadaku nanti. Aku akan keluar bersama pangeran untuk berbicara terlebih dahulu." Ya, Ao Lai membungkuk kepada Dewa Naga, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Setelah berpamitan dengan Dewa Naga, Liansi dan Ao Lai baru saja tiba di luar ketika Ao Lai dengan bersemangat bertanya, "Pangeran, ku dengar kau kembali ke kota naga ketika aku berada di luar. Untuk apa kau ke sini kali ini?" Liansi memberitahu Ao Lai tentang bagaimana ia menjadi incaran Raja Zhendong. Ao Lai telah lama berkecimpung dalam dunia resmi, dan ia mengangguk berulang kali, memuji Taois King Yun karena telah membuat keputusan yang tepat untuk membiarkan Liansi meninggalkan Tianlingmen untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Saudara Ao, ku dengar dari pengawal istana bahwa Anda pergi untuk mengawal seorang tahanan. Siapa tahanan yang mengharuskan Anda datang sendiri ke sana,
dan mengapa butuh waktu lama? Lian Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Butuh waktu 4 bulan, dan komandan penjaga di Istana Naga harus mengawal mereka secara pribadi. Para tahanan ini pasti bukan orang biasa. Namun, kata-kata Aolai berada di luar dugaan Lian Xi, mereka bukanlah tahanan yang sangat kuat. Mereka sebenarnya cukup menyedihkan. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu untuk melihat mereka dan kau akan tahu. Tak satu pun dari mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini, jadi Lian Xi mengangguk setuju. Istana Naga terletak di tengah-tengah kota naga, sedangkan penjara klan naga terletak di sudut kota naga. Bangunan besi yang tinggi dan besar ini tidak dapat ditembus dan dapat dilihat dari jarak jauh. Melihat para prajurit naga memegang senjata baja di sepanjang jalan, Lian Xi sangat penasaran mengapa klan naga memiliki senjata besi, sedangkan klan Laut Xia hanya bisa menggunakan karang tulang ikan sebagai senjata. Namun dia mengerti ketika dia melihat bengkel pandai besi. Walaupun Longcheng berada di laut dalam, namun karena adanya pembatas, Longcheng menjadi kering bagaikan daratan, berbeda dengan masyarakat Laut Xia yang terbenam di dalam air. Dragon God tidak jauh berbeda dari kota lainnya di benua itu. Karena alasan ini, orang-orang di kota naga secara alami dapat mencari nafkah dengan menempa besi dan membuat senjata. Alasan mengapa orang-orang Laut Xia tidak dapat membuat api adalah karena mereka tidak memiliki penghalang yang dapat menolak air, dan manik-manik anti-air yang langka di dunia tidak ada di tangan mereka, tetapi diberikan kepada Lian Xi oleh Putri Duyung, dan sekarang Lian Xi memasukkannya ke dalam pelukan Arya. Kalau tidak, Arya tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan kering Longcheng terlalu lama. Penjara klan naga itu tampaknya terbuat dari sepotong baja, dengan parit setinggi 4 meter dan selebar 10 meter yang digali di keempat sisinya, tempat ikan-ikan ganas yang dapat memakan manusia dibesarkan. Hanya ada jembatan rantai besi untuk jalan masuk. Tembok besi itu tingginya lebih dari 20 meter, dan setiap beberapa meter terdapat busur panah kuat yang dapat menembakkan anak panah terus-menerus untuk mencegah para tahanan melakukan kerusuhan. Desain keseluruhan penjara ini membuat orang merasa putus asa hanya dengan sekali pandang. Melihat lencana Aolai, para prajurit naga yang berjaga mengendarai 4 binatang raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter untuk memutar roda, menyebabkan jembatan gantung itu berderit dan menghantam tanah, meninggalkan bekas yang dalam. Aolai tiba di penjara naga, dan tentu saja tidak ada seorang pun yang menanyai atau memeriksanya sepanjang perjalanan. Setelah mengumumkan bahwa dia ada di sana untuk menemui tahanan yang baru saja digiring masuk, seseorang dari penjara pergi untuk membuat pengaturan. Lian Xi tidak menunggu lama sebelum mengikuti Aolai ke koridor panjang. Seluruh koridor itu ditaburi lempengan batu tebal yang tingginya 1 orang dan lebarnya 1 orang, dan besi cair dituangkan ke dalam celah-celahnya, sehingga jarum pun tidak bisa dimasukkan. Ada obor yang menyala setiap 5 meter di dinding, menerangi seluruh lorong seterang siang hari. Akan tetapi, meskipun obor dinyalakan, lorong itu masih membuat Lian Xi merasa tertekan dan tercekik. Aolai tampaknya memahami perasaan Lian Xi dan menjelaskan sambil tersenyum, tidak seorang pun dari klan naga kita biasanya dipenjara di sini. Selain beberapa tawanan perang, ada juga tawanan yang dipenjara di sini setiap tahun. Bangunan-bangunan di sini seluruhnya terbuat dari besi halus. Mustahil untuk melarikan diri. Mustahil juga untuk memisahkan lorong di bawah tanah karena fondasi yang terbuat dari lempengan batu dan besi halus membentang hingga 50 meter di bawah tanah. Lian Xi mengangguk, dan setelah dia dan Aolai melewati lorong itu, dia merasakan ada batu besar yang menekan hatinya tergeser. Di ujung lorong itulah para tahanan ditahan. Seperti yang Aolai katakan, sebagian besar kamar tempat tahanan dikurung kosong. Lian Xi memperhatikan dengan saksama tempat-tempat yang terkadang digunakan untuk menahan orang. Tahanan-tahanan itu tidak memiliki tanduk naga di kepala mereka, jadi mereka seharusnya bukan anggota klan naga. Para tahanan itu berkerumun di sudut ruangan. Ketika mereka melihat Lian Xi dan Aolai lewat, mereka begitu takut sehingga mereka mundur ke dalam, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sepertinya penjara ini benar-benar bisa membuat orang gila. Lian Xi bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Aolai masih menuntunnya maju, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Ao, bukankah tahanan yang ingin kau bawa aku temui ada di sini?" Aolai berbalik dan tersenyum, para tahanan itu dirawat dengan sangat baik. Kalian akan melihat mereka saat kalian keluar sebentar lagi. Lian Xi berhenti berbicara dan terus berjalan bersama Aolai, sambil memperhatikan medan di sekitarnya. Semakin dalam mereka berdua masuk, Lian Xi menyadari bahwa penjagaan menjadi semakin ketat dan senjata para pengawal menjadi semakin canggih. Lian Xi bertanya-tanya tahanan macam apa yang harus bersikap sangat hati-hati, ketika tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di depannya.
Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba menjadi jelas bahwa mereka telah tiba di sebuah lapangan berbatu di belakang penjara. Alun-alun itu luas dan terbuka, dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi yang menyedihkan. Lubang-lubang panah gelap di dinding memancarkan cahaya dingin ke arah alun-alun. Setiap beberapa langkah di dinding, ada penjaga naga tanpa ekspresi yang memegang tombak dan mengawasi area di bawahnya. Lian Xi melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa alun-alun itu dipenuhi batu-batu besar, beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda penggalian manusia, dan beberapa perkakas berserakan di tanah dalam keadaan berantakan. Sepertinya ini adalah tempat para tahanan dipaksa bekerja. Pangeran, itu ada di depan. Aolai menunjuk ke kejauhan dan berkata kepada Lian Xi. Lian Xi memperhatikan dengan saksama dan melihat sekelompok orang di kejauhan sedang mengayunkan beliung dan memukul batu, sehingga menimbulkan suara berdentang. Apakah mereka tahanan yang kamu bawa ke sini secara pribadi? Lian Xi bertanya. Apakah mereka harus bekerja segera setelah mereka tiba? Aolai tidak berkata apa-apa, tapi langsung menuntun Lian Xi. Setelah masuk dan melihat dengan jelas barisan lebih dari 20 tahanan, Lian Xi menarik napas dan berkata, tidak heran Anda, Saudara Ao, harus mengawal mereka secara langsung. Orang-orang ini benar-benar menakutkan. Sekelompok lebih dari 20 pria kekar, masing-masing tingginya setidaknya 3 meter, mengayunkan palu dan memukul batu. Palu yang beratnya ratusan pon itu tampak ringan di tangan mereka, dan mereka mengayunkannya semudah menggunakan sumpit. Tangan dan kaki mereka dililit rantai besi tebal, yang bergetar ketika mereka bergerak. Yang lebih mengejutkan Lian Xi adalah kemunculan orang-orang ini. Mereka semua memiliki ekor yang tebal dan panjang di belakang pantat mereka, dan ekornya ditutupi duri pendek dan tajam di bagian belakang. Dan penampilan mereka juga sangat aneh, dengan mata besar dan mulut yang sedikit lebih panjang dari orang normal. Seorang lelaki kekar berteriak dengan keras, dan mulutnya yang terbuka lebar dipenuhi dengan gigi-gigi tajam seperti belati. Saudara Ao, siapa mereka dan kesalahan apa yang telah mereka buat? Lian Xi memperhatikan bahwa tidak ada satupun dari orang-orang kuat ini yang mengalihkan perhatian mereka karena kedatangan Lian Xi dan Aolai. Mereka bahkan tidak melihat ke samping. Selain itu, bekas luka dengan ukuran yang berbeda-beda di sekujur tubuh mereka juga menunjukkan bahwa mereka jelas bukan tahanan biasa. Bekas luka ini hanya bisa dimiliki oleh para pejuang pemberani. Aolai merentangkan tangannya dan berkata, Pangeran, aku sudah bilang mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Apa kau percaya padaku? Lian Xi membelalakkan matanya. Jika mereka tidak melakukan kejahatan apapun, mengapa mereka ditangkap dan dikurung di sini? Pada saat ini, para prajurit naga yang menjaga para tahanan melihat Aolai dan bergegas menyambutnya. Setelah melihat Lian Xi, mereka bahkan lebih bersemangat dan dengan cepat menyambut Lian Xi dan Aolai ke sebuah gubuk di samping. Biarkan para prajurit naga itu terus melakukan urusan mereka sendiri. Aolai minum seteguk air dan berkata, Pangeran, orang-orang ini sama sekali bukan dari suku laut kita. Kita hanya menangkap mereka karena mereka memiliki hubungan dengan suku naga kita. Melihat Lian Xi tampak ingin tahu lebih banyak, Aolai mulai memperkenalkan mereka secara rinci. Orang-orang ini dapat bertahan hidup di darat dan di bawah air, jadi saya katakan mereka bukan orang laut murni. Amfibi, Lian Xi menyentuh dagunya dan mengamati pria kekar itu dengan saksama. Benar saja, ketika lelaki kuat ini bernafas, kepakan hidungnya dan naik turunnya dadanya sama saja, dan ada daerah seperti pipi di bawah telinganya, tetapi ditutupi oleh janggut tebal. Tapi mereka dari ras apa? Lian Xi merasa aneh, tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Mulut orang-orang kuat ini begitu panjang dan besar sehingga hampir tidak bisa dianggap sebagai wajah manusia. Aolai merendahkan suaranya dan berkata, mereka berasal dari klan buaya. Secara tegas, mereka harus dianggap sebagai orang-orang dari dunia ibel. Hanya saja mereka memiliki hubungan dekat dengan klan naga kita, tetapi mereka bukan milik klan naga kita. Oleh karena itu, mereka telah dihukum sejak zaman dahulu dan harus melakukan kerja keras seumur hidup. Jika mereka tidak dapat memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perang, mereka tidak akan pernah diampuni. Seseorang dari klan buaya, setelah mendengar apa yang dikatakan Aolai, Lian Xi menatapnya dengan saksama lagi. Ciri-ciri pria kekar ini menyerupai para pembasmi yang hidup di air dangkal. Tapi sekarang tidak ada perang, bukankah itu berarti? Lian Xi ragu-ragu. Aolai mengerti apa yang dimaksudnya, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Itu benar. Semua anggota suku buaya ini adalah pejuang yang sangat kuat. Tubuh mereka terhubung dengan air dan tanah, dan mereka dapat bertahan dan menyerang. Misalnya,
dibutuhkan 3 hingga 4 prajurit naga yang terlatih seperti kita untuk menyamai prajurit buaya dewasa. Pada titik ini, Aolai merentangkan tangannya dan berkata, tetapi tidak mungkin. Perintah itu sudah ditetapkan sejak lama dan tidak dapat diubah. Begitukah? Lian Xi menyipitkan matanya dan memperhatikan dengan saksama otot-otot di tubuh pria-pria kekar ini. Tingginya setidaknya 3 meter, dan Lian Xi hanya bisa melihat pinggang mereka ketika dia berdiri dan menatap lurus ke depan. Prajurit buaya ini juga sangat kuat, dengan otot yang berkembang baik pada lengannya yang tebal. Seorang prajurit buaya mencoba memecahkan batu dengan palu setelah beberapa kali pukulan, jadi ia melempar palu ke samping dan memukul batu itu dengan keras dengan tangan kosong. Dengan suara keras, kerikil beterbangan kemana-mana dan batu besar itu hancur berkeping-keping. Kelopak mata Lian Xi dan Aolai melonjak pada saat yang sama. Seorang kultivator biasa mungkin harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya sebelum ia dapat menghancurkan batu dengan tangan kosong, namun pendekar buaya ini mampu melakukannya dengan mudah, yang menunjukkan betapa kuatnya tubuhnya. Menurut Aolai, orang-orang ini memiliki fisik yang diimpikan oleh para kultivator, mampu mengendalikan air dan tanah. Jika mereka menjalani pelatihan sistematis, mereka pasti akan menjadi sosok yang menakutkan di medan perang. Meskipun hanya ada 20 orang, kekuatan bertarung mereka tak terduga. Pikiran Lian Xi berpacu. Saudara Ao, apakah ada masalah dalam berbicara dengan mereka? Lian Xi bertanya setelah mempertimbangkan dengan saksama. Aolai tentu saja tidak keberatan. Di matanya, para tahanan ini seperti rumput. Kenyataan bahwa Lian Xi dapat mengesampingkan statusnya sebagai seorang pangeran dan berbicara dengan para tahanan ini hanyalah anugerah bagi mereka. Lebih dari 20 tahanan buaya berdiri berjajar, agak tak berdaya, saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka terlahir sebagai pejuang, penjara telah mengikis semangat membasmi mereka. Melihat tatapan mata mereka yang tak berdaya, Lian Xi menggelengkan kepalanya. Ini adalah pangeran dari klan naga kita. Dia punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu sekarang. Kamu harus menjawab dengan jujur. Apakah kamu mengerti? Aolai berteriak keras kepada para tahanan. Mengetahui bahwa pemuda dengan senyum jahat di wajahnya sebenarnya adalah pangeran dari klan naga, para tahanan memiliki beberapa skala kecil. Hampir semua orang dari klan naga tampak saleh dan menakjubkan, tetapi sang pangeran justru memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya, yang benar-benar di luar dugaan orang-orang buaya ini. Apakah kalian mengerti? Melihat para tawanan itu tidak menjawab, Aolai pun mencambuk mereka hingga jatuh ke tanah. Cambuk lembut ini disematkan di pinggangnya, dan tidak seorang pun tahu dari bahan apa cambuk itu dibuat. Terdengar suara keras di tanah, dan alur sepanjang 3 meter dan sedalam 1 jari segera muncul. Dengan ancaman cambuk, para tawanan menjadi tenang dan patuh. Aolai akhirnya merasa puas. Lian Xi berjalan mendekati barisan tahanan, menatap mereka satu persatu, dan sesekali mengeluarkan suara dengungan lewat hidungnya. Ketika sampai pada seorang tahanan yang tingginya lebih dari 2 meter, Lian Xi bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Ao, mengapa orang ini jauh lebih pendek dari yang lainnya? Aolai melihatnya dan menjelaskan, ini adalah buaya yang belum dewasa. Lian Xi mengamati lebih dekat. Meskipun tahanan setinggi 2 meter ini memiliki bulu tubuh tebal di dadanya, memang ada sedikit kekanak-kanakan di antara alisnya. Pandangan yang diberikannya kepada Lian Xi menunjukkan kecemasannya. Lian Xi tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sepotong buah manisan dari tangannya dan menyerahkannya padanya. Tahanan remaja itu ragu-ragu, tidak tahu apakah harus menerimanya atau tidak. Aolai sangat tidak sabar dengan keraguan tawanan itu, dan dia langsung berteriak, pangeran memberikannya kepadamu, mengapa kamu tidak segera mengucapkan terima kasih kepadanya? Awalnya dia adalah orang yang dekat dengan Dewa Naga, dan kekuatannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh klan naga. Raungan ini begitu kuat sehingga tahanan muda itu ketakutan, kakinya gemetar, dan dia tergagap, Tuan, ampuni nyawaku. Aolai hendak memarahinya, tetapi saat dia melihat Lian Xi menatapnya dengan ketidakpuasan, jantungnya berdebar kencang. Apa katamu? Aolai teringat akan instruksi Lian Xi sebelumnya, lalu melihat penampilan tahanan itu. Dia langsung marah. Dia membanting meja dan melotot ke arahnya, apa maksudmu dengan mengampuni nyawaku? Menurutmu aku ini siapa? Pangeran mengajarkan kita untuk memenangkan hati orang dengan kebajikan, memenangkan hati orang dengan kebajikan, apakah kau mengerti? Melihat para tahanan gemetar ketakutan, Lian Xi membuka kipas lipat yang entah dari mana ditemukannya dan mulai mengipasi mereka. Dengan komandan Ao, seorang panutan yang dapat memenangkan hati orang dengan kebajikan, siapa yang ingin membuat Qi Yushihai tidak dapat ditenangkan, kata Lian Xi sambil mengangkat alisnya.
Itu semua karena ajaran dan pengajaran yang baik dari sang pangeran. Kedua lelaki itu menyanyikan lagu yang sama dan saling menyanjung, yang membuat kelompok tahanan buaya itu ketakutan sehingga mereka pun berkumpul bersama. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukan kedua orang dewasa ini. Tujuan awal intimidasi telah tercapai. Lian Xi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan sangat ramah, siapa di antara kalian yang bisa berbicara. 20 orang anggota suku buaya itu saling berpandangan, lalu berpisah ke kedua sisi, membiarkan anggota buaya yang paling kekar tampil menonjol. Lian Xi baru saja menyadari anggota buaya ini. Dialah yang menghancurkan batu besar dengan satu tinju. Ketika dia berdiri, dia setengah kepala lebih tinggi dari anggota buaya di sekitarnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Berbicara dengan pria yang tinggi dan kekar, Lian Xi merasa lehernya sedikit sakit karena mendongak ke atas. Siapa namamu? Lian Xi mencubit lehernya yang sakit ketika tidak ada yang memperhatikan, lalu bertanya. Sang Zulan, Tuan. Manusia buaya itu menjawab dengan suara teredam. Meskipun dia berbicara dengan putra mahkota dari posisi yang lebih tinggi, Sang Zulan tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam hal momentum. Sebaliknya, tatapan jahat di antara alis sang pangeran dan kilatan di matanya dari waktu ke waktu membuatnya merasa kedinginan. Saya harap saya tidak menyinggung perasaan pria ini dengan cara apapun hari ini. Sang Zulan tampak kasar, tetapi pikirannya sangat teliti, katanya dalam hati. Tahukah kamu mengapa kamu harus melakukan kerja seumur hidup? Lian Xi bertanya, sambil memperhatikan ekspresi Sang Zulan. Wajah Sang Zulan yang berani menunjukkan sedikit kesedihan. Saya tahu, Tuan, ini adalah hukuman bagi klan buaya kita yang telah ditentukan sejak zaman dahulu, dan kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Pernyataan Sang Zulan mirip dengan pernyataan Aolai, tetapi pernyataan Aolai lebih rinci dalam perbandingannya, jadi Lian Xi tidak bermaksud untuk terus membahas masalah ini. Melihat sekitar 20 anggota suku buaya yang gemetar, Lian Xi mengerutkan kening dan berkata, apakah hanya kalian yang tersisa di suku buaya kalian? Apakah ada orang lain yang belum dikawal ke sini? Aolai menjawab pertanyaan ini atas nama Sang Zulan Pangeran, tingkat kesuburan suku buaya sangat rendah. Adalah hal yang wajar jika mereka tidak dapat melahirkan bayi selama beberapa kali berturut-turut. Lian Xi menatap Sang Zulan dari atas sampai bawah. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak berpikir bahwa pria sekuat itu tidak akan mampu melakukan apapun. Sang Zulan ditatap oleh mata aneh Lian Xi sejenak, bahkan orang yang paling bodoh pun bisa membaca rasa kasihan di matanya. Pria setinggi 3 meter itu tersipu dan menjelaskan, Tuanku, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Ini terutama karena tingkat kelangsungan hidup suku buaya kita terlalu rendah. Karena beberapa alasan, ibu-ibu terpaksa pergi setelah melahirkan, meninggalkan bayi-bayi yang baru lahir untuk berjuang sendiri, sehingga sangat sedikit yang bisa bertahan hidup. Begitukah pikiran Lian Xi berkelebat dengan adegan seorang bayi yang baru lahir harus bertahan hidup sendiri, dan dia mengangguk dengan penuh semangat, jika populasi Anda besar, maka itu akan menjadi bencana. Hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa di klan buaya, dan Lian Xi tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Di antara 20 orang itu ada wanita dan anak-anak, jadi mungkin hanya 7 atau 8 orang yang dapat dianggap prajurit. Melihat ekspresi penyesalan Lian Xi, Sang Zulan tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya, tetapi karena statusnya sebagai tahanan, dia harus dengan paksa menahan kata-kata yang ada di tenggorokannya. Lian Xi adalah orang yang sangat cerdas. Ia mengedipkan matanya dan berkata kepada Aolai, Saudara Ao, kurasa aku tidak sengaja menjatuhkan permata dari pedang Kansui di tepi parit dalam perjalanan ke sini. Bisakah kau membantuku melihatnya? Karena itu adalah permintaan Lian Xi, Aolai tentu tidak bisa membiarkan para prajurit naga di penjara lain melakukannya. Dia tidak terlalu banyak berpikir dan mengangguk kalau begitu aku akan pergi membantumu melihatnya. Setelah berkata demikian, dia bergegas masuk ke lorong. Ketika Aolai menghilang di lorong, Lian Xi mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Berdasarkan kecepatan Komandan Ao, perjalanan pulang pergi tidak akan memakan waktu lama. Mendengar kata-kata Lian Xi, Sang Zulan tiba-tiba terkejut dan senang. Tuanku, Anda. Cepatlah dan katakan padaku. Aku juga berpikir bahwa kau seharusnya tidak melakukan kerja keras sepanjang hidupmu. Fisikmu dan komunikasi tubuh gandamu ditakdirkan untuk membuatmu mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi. Kau seharusnya menjadi prajurit yang paling haus darah dan tak terkalahkan di medan perang. Kata-kata Lian Xi membuat Sang Zulan merasa seperti telah bertemu dengan seorang sahabat karib.
Lapisan kabut menutupi matanya yang besar Tuan, Anda benar sekali. Dia begitu tersentuh sehingga dia mengubah sapaannya menjadi kamu untuk Lian Xi. Di bawah tatapan tajam Lian Xi, Sang Zulan menghentikan air matanya yang mengalir dan berkata, kami tahu bahwa kesalahan yang dilakukan leluhur kami tidak dapat dimaafkan, tetapi setelah puluhan ribu tahun merenung, kami semua telah berubah. Kami berharap klan naga dapat memberi kami kesempatan lagi. Lian Xi sangat penasaran dengan kesalahan yang dibuat oleh leluhur dalam kata-kata Sang Zulan, tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk membahas ini, jadi dia tidak berbicara dan membiarkannya melanjutkan. Selama perang masih terjadi, kami, klan buaya, pasti akan mempertahankan kehormatan kami dengan penampilan kami. Kami seharusnya menjadi salah satu prajurit terkuat di 7 alam. Telah terbukti di zaman kuno bahwa kami adalah prajurit teratas di antara 7 ras utama surga, manusia, hantu, dunia bawah, ibel, asura, dan kekacauan. Sang Zulan berkata dengan penuh semangat, dan kemudian menatap tanpa daya pada rantai berat yang melilit tangan dan kakinya, tetapi sekarang kami hanya bisa melakukan tugas-tugas yang monoton dan berulang-ulang ini di penjara. Benar sekali, aku juga punya ide untuk mengeluarkanmu. Kau tahu, aku adalah pangeran. Lian Xi menyentuh dagunya. Perkataan Tuan Liang tentu saja memberikan Sang Zulan dan orang-orangnya harapan yang tak terbatas, dan semua orang memandangnya dengan penuh harap. Lian Xi tidak terbiasa ditatap oleh begitu banyak mata. Tetapi itu juga sangat sulit. Misalnya, kejahatanmu sudah ditetapkan di zaman kuno, dan reputasimu sebagai prajurit terkuat di medan perang juga diwariskan di zaman kuno. Sejak saat itu, kau telah bekerja keras seumur hidup, dari generasi ke generasi. Aku tidak tahu apakah kerja keras dalam kegelapan telah menguras darahmu. Lian Xi masih sedikit gelisah tentang masalah ini. Dilihat dari penampilan orang-orang buaya ini sebelumnya, mereka masih jauh dari kata bersemangat. Saya harap kekuatan mereka tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Lian Xi berdoa dalam hati, berpura-pura tidak yakin saya perlu membuktikan kekuatanmu. Buktikan di sini, Sang Zulan menggertakkan giginya dengan mata berbinar. Kalau saja dia memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa di dalam penjara, kemungkinan besar dia akan kembali dituduh melakukan kejahatan yang baru, tetapi kesempatan untuk mengampuni orang-orangnya sudah di depan mata, dan dia tidak mau menyia-nyiakannya. Melihat tatapan yang diberikan Lian Xi padanya, Sang Zulan menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, tuanku, silakan lihat. Begitu Sang Zulan selesai bicara, Lian Xi merasakan kelembapan udara tampak sedikit berubah, dan semburan suara kicauan kecil terus terngiang di telinganya. Hei, Sang Zulan berteriak pelan, dan sebuah batu yang berjarak 10 meter darinya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan tumpul, lalu bergetar dan pecah menjadi 2 bagian. Apa yang terjadi? Lian Xi berjalan mendekat dan melihat banyak sekali lubang kecil yang rapat di permukaan batu besar itu, yang hampir menembus batu setebal 1 meter itu. Ada bekas-bekas basah di sekeliling lubang kecil itu. Lian Xi meletakkan jarinya di sana dan merasakan fluktuasi halus dari energi sejati. Apakah ini serangan sihir air berskala kecil? Baju besi prajurit biasa akan mudah ditembus. Lian Xi merenung, dan ketika dia berbalik, dia menemukan Sang Zulan sedang memegang batu tajam dan menunjuk perutnya. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Melihat Sang Zulan memegang batu tajam dan menusuk perut bagian bawahnya tanpa ragu, Lian Xi berteriak dengan mata merah, kau gila. Dia hanya ingin melihat. Sudah terlambat bagi Lian Xi untuk bertindak saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat batu itu menembus kulit Sang Zulan dan menusuk tubuhnya. Akan tetapi, ketika batu itu menembus, tidak ada darah yang keluar seperti yang diduga Lian Xi. Lian Xi berhenti dan memperhatikan tubuh Sang Zulan bergoyang sedikit, lalu dia menarik batu itu keluar dari perut bagian bawahnya. Ketika batu itu benar-benar ditarik keluar dari lubang di perut bawahnya, Lian Xi bahkan bisa melihat usus menggeliat di dalam luka itu. Namun, yang lebih mengejutkan Lian Xi adalah tidak ada sedikit pun darah pada luka Sang Zulan, dan lukanya bahkan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, Lian Xi tercengang. Dia sendiri memiliki kemampuan untuk sembuh dengan cepat karena menelan empedu ular piton raksasa. Sang Zulan juga bisa melakukannya. Mungkinkah dia juga memakan sesuatu yang serupa? Melihat keheranan di wajah sang pangeran, Sang Zulan tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia menutupi lukanya dengan satu tangan, tersenyum, dan bergerak ke samping. Lian Xi melihat 2 retakan dangkal muncul di tempat Sang Zulan baru saja berdiri. Sebelumnya, seharusnya tanahnya datar. Meski lukanya sudah mulai sembuh, wajah Sang Zulan masih sedikit pucat dan bibirnya sudah kehilangan warna akibat luka yang begitu serius. Tuan,
Ini adalah pertahanan klan buaya yang berasal dari bumi. Kita dapat memindahkan kerusakan pada tubuh kita ke tanah di bawah kaki kita dengan rasio tertentu, dan kita hanya perlu menanggung sebagian kecil kerusakannya. Sang Zulan berkata sambil menahan rasa sakit. Dahinya sudah dipenuhi keringat. Bumi turut merasakan sebagian rasa sakitnya dan membuatnya begitu menderita saat ini. Jika bukan karena kemampuan ini, Sang Zulan mungkin sudah mati sekarang. Lian Xi tidak lagi meragukan kemampuannya. Klan buaya memang pantas disebut sebagai pendekar terkuat di zaman dahulu. Namun, Lian Xi masih belum mengerti dua pertanyaan tentang bagaimana mereka menjadi orang-orang dari dunia ibel dan tuduhan aneh itu. Lian Xi berencana untuk menanyakannya dengan jelas ketika dia punya waktu. Lian Xi mendecakkan bibirnya, berpikir bahwa Aolai sudah mulai bergegas kembali. Ia berkata, aku telah menyaksikan sendiri kemampuanmu. Namun, butuh banyak tekanan untuk memaafkan kejahatan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Oh, sayang sekali, sayang sekali. Lian Xi mendecakkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, menyebabkan api harapan yang baru saja dinyalakan Sang Zulan menjadi goyah. Tuan, Anda harus membantu kami. Kami telah dituduh melakukan kejahatan selama ribuan tahun dan kami layak untuk diampuni. Sang Zulan berjuang untuk berjalan di depan Lian Xi. Saat ini, luka di perut bagian bawahnya sebagian besar telah sembuh. Lian Xi melihat ada beberapa lubang kecil yang rusak di jalan yang dilaluinya. Jelas bahwa luka-lukanya masih menjalar ke tanah melalui kakinya. Saya butuh waktu dan tenaga untuk mengurus ini. Sikap Lian Xi membuat Sang Zulan mengambil keputusan. Tuan, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar untuk berbicara? Hei, apa yang akan kau lakukan? Komandan Ao akan segera kembali. Jangan lakukan apapun yang akan membuat manusia dan dewa marah. Sang Zulan sangat tertekan dan berpikir, kaulah yang menyeretku pergi, padahal aku tidak melakukan apapun. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan kepadaku secara pribadi? Lian Xi menatap Sang Zulan sambil tersenyum. Sang Zulan mengangguk, tubuhnya yang besar menghalangi pandangan orang lain, dan dengan cepat melepaskan cincin dari jari-jarinya yang berbulu dan menyerahkannya kepada Lian Xi dengan kedua tangan. Tuan. Apa ini? Lian Xi melihatnya. Cincin ini berwarna gelap, dan saya tidak tahu dari era mana cincin ini berasal. Cincin ini tidak terlihat terbuat dari emas atau perak asli. Kecuali permata hijau muda seukuran sebutir beras yang disematkan di atasnya, yang terlihat agak bagus, bagian cincin lainnya terlihat seperti produk cacat. Apakah kau mencoba menyuap pangeran ini? Wajah Lian Xi tiba-tiba menjadi serius. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Aku dengan tulus melakukan ini demi kebaikan klan buaya milikmu. Apakah kau pikir ketulusanku dan kebahagiaan rakyatmu hanya sepadan dengan cincin ini? Maksud Lian Xi adalah kau ingin menyingkirkanku hanya dengan cincin rusak seperti ini. Namun, kata-kata Lian Xi yang benar jelas membuat Sang Zulan salah paham. Sang Zulan tiba-tiba merasa bahwa citra integritas sang pangeran sangat tinggi dan mulia di depannya. Wajahnya memerah dan dia buru-buru berkata, Tuan, tolong jangan salah paham. Saya hanya berpikir bahwa karena Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi rakyat kami, wajar saja jika saya memberi Anda hadiah yang paling berharga di suku kami. Apakah cincin ini adalah benda paling berharga di klanmu? Lian Xi melengkungkan bibirnya. Klan buaya ini terlalu lusuh. Meskipun mereka telah menjadi tawanan selama puluhan ribu tahun, tidak mungkin seluruh harta benda mereka hanya berupa cincin cacat seperti ini, bukan? Melihat Lian Xi menatap cincin itu, Sang Zulan hampir memuntahkan seteguk darah, dan buru-buru menjelaskan. Tuanku, jangan tertipu oleh penampilan cincin itu. Cincin ini adalah harta karun yang diwariskan dari zaman kuno oleh klan buaya kita. Cincin penyimpanan ruang angkasa. Cincin penyimpanan ruang angkasa apa itu? Lian Xi merasa nama benda ini menarik. Sesuatu yang diperlakukan sebagai harta karun oleh Sang Zulan seharusnya bernilai sejumlah uang. Berusaha keras untuk menahan rasa jijiknya terhadap pangeran yang bodoh ini, Sang Zulan menjelaskan kepada Lian Xi. Cincin penyimpanan ruang angkasa ini untukmu, pangeran. Kau dapat mengendalikan, memasukkan dan mengeluarkan barang selama kau menggunakan pikiranmu. Cincin penyimpanan ruang angkasa ini diwariskan dari klan buaya kita. Ruang di dalamnya dapat dengan mudah memuat seluruh kota naga. Selain itu, barang-barang yang dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan ruang angkasa akan ditempatkan di ruang lain, yang tidak akan memengaruhi berat dan ukuran cincin sama sekali. Mata Lian Xi berputar-putar. Menurut Sang Zulan, cincin penyimpanan ruang ini memang sesuatu yang tidak bisa lebih baik lagi. Dengan ini, saya dapat memasukkan semua barang milik saya ke dalamnya, dan orang lain tidak akan pernah membayangkan bahwa begitu banyak barang dapat dimasukkan ke dalam sebuah cincin belaka.
Aku akan merasa malu jika mengambil barang-barang terbaikmu seperti ini. Meskipun dia berkata demikian, Tuan Liang sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Dia mengaitkan jari kelingkingnya dan memasangkan cincin penyimpanan harta karun tak tertandingi di jarinya. Cek-cek, kalau dilihat-lihat, cincin ini terlihat antik dan cantik. Sang Zulan merasakan darahnya mendidih di dadanya. Kontras antara apa yang dikatakan orang dewasa ini dan apa yang dia lakukan benar-benar terlalu besar. Melihat Lian Xi tidak bisa melepaskan cincin itu, Sang Zulan menahan sakit hatinya dan berkata, Tuan. Lian Xi sedang berpikir apakah ia harus menyembunyikan pedang Kansui di dalam cincin penyimpanan ruang ini, dan kemudian ketika bertarung dengan orang lain, ia akan tampak tidak bersenjata, dan kemudian tiba-tiba menggunakan pikirannya untuk menyerang orang lain dengan pedang untuk membuatnya lengah. Pikirannya diganggu oleh Sang Zulan, yang membuatnya tidak senang. Ada apa-apakah kau ingin berubah pikiran dan membawanya kembali? Tuan Liang sudah memutuskan sekarang. Barang bagus ini akan menjadi milikku begitu jatuh ke tanganku. Mau mengambilnya kembali tidak mungkin. Sang Zulan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tuanku, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya adalah urusan klan buaya kita. Oh, tentang itu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Lian Xi ingin menepuk bahu Sang Zulan untuk menghiburnya, tetapi mengingat perbedaan tinggi badan mereka yang sangat jauh, dia menyerah. Jangan khawatir, aku akan melaporkan semua tentangmu dengan jujur. Bagaimanapun, leluhurmulah yang melakukan kesalahan. Kamu seharusnya tidak harus menanggung rasa sakit yang bukan milikmu ini. Ini terlalu tidak adil. Ketika Lian Xi mengatakan ini, tatapan matanya yang lurus menyentuh hati Sang Zulan dan yang lainnya sehingga air mata mengalir di mata mereka. Tuan, Anda adalah orang yang sangat baik. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di lorong yang tidak jauh dari sana. Lian Xi tahu bahwa Aolai telah kembali, tetapi dari suara langkah kaki itu, sepertinya ada lebih dari satu orang yang datang. Jadi dia memasangkan cincin itu di jarinya dengan tenang, lalu berpura-pura memarahi Sang Zulan lagi. Sang Zulan bukanlah orang bodoh. Ketika dia tahu Aolai telah kembali, dia kembali menjadi dirinya yang dulu pemalu dan seperti tahanan. Pangeran, maafkan aku karena tidak dapat menemukan permata yang kau sebutkan. Aku kebetulan bertemu dengan utusan istana, dan dia berkata bahwa Yang Mulia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu, jadi aku bergegas kembali bersamanya. Aolai berkata dengan nada meminta maaf. Lian Xi melihat utusan yang sopan di belakangnya dan mengangguk. Terima kasih telah menyusahkan saudara Ao. Pangeran, Yang Mulia memiliki sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepadamu dan memintamu untuk kembali ke istana. Utusan itu, yang mengenakan pakaian ketat dan dengan ekspresi penuh hormat, berkata kepada Lian Xi. Melirik mata Sang Zulan yang menatapnya dengan penuh harap, Lian Xi diam-diam memberi isyarat meyakinkan padanya, lalu bergegas menuju istana naga bersama Aolai dan sang bentara. Kakak, apakah ibuku mengatakan bahwa dia perlu menemuiku untuk sesuatu yang mendesak? Lian Xi bertanya kepada utusan itu. Yang Mulia tidak menyebutkan hal ini, tetapi hanya meminta saya untuk segera memanggil pangeran kembali ke istana. Utusan itu menjawab dengan nada meminta maaf. Menurut gagasan Lian Xi, hanya ada dua alasan mengapa Dewa Naga begitu ingin memanggilnya. Yang pertama adalah karena ia tiba-tiba teringat beberapa hal tentang perang kuno antara Dewa dan Ibel serta Kaisar Ziwei. Kemungkinan kedua adalah bahwa rubah kecil itu akan menetas dari telur dan berubah wujud menjadi manusia. Memikirkan kemungkinan kedua, Lian Xi tidak dapat menahan kegembiraannya dan mempercepat langkahnya. Melihat ekspresi gembira Lian Xi, perwira bentara dan Aolai bingung dan saling memandang apa yang terjadi sehingga membuat pangeran begitu bahagia. Dia tampak seperti bujangan tua yang akhirnya menikah. Kali ini, Dewa Naga memanggil Lian Xi ke aula pertemuan. Melihat Lian Xi kembali, Dewa Naga memberinya sebuah amplop tertutup. Ibu, apa ini? Lian Xi bingung ketika melihat Dewa Naga tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menyerahkan sebuah amplop kepadanya. Itu diberikan kepadaku oleh gurumu, Taoist King Yun, melalui susunan teleportasi. Dewa Naga memandang Lian Xi, buka dan lihatlah. Mungkin sesuatu terjadi pada sekte Tianlingmu. Arya meringkuk di samping Dewa Naga, menatap Lian Xi dengan matanya yang cerah, mulut kecilnya melengkung ke atas dalam lengkungan yang indah. Lihat apa yang dia katakan. Lian Xi melihat amplop itu. Di atasnya tertulis 4 karakter yang kuat. Lian Xi menulis sendiri, dan di bawahnya ada tanda tangan Taoist King Yun. Lian Xi pernah melihat tulisan tangan Taoist King Yun sebelumnya, jadi dia yakin bahwa surat ini ditulis untuknya oleh gurunya. Lian Xi merobek amplop itu dan mengeluarkan suratnya dengan penuh kecurigaan, dan dengan cepat melirik isi di kertas itu. Melihat ekspresi Lian Xi berubah beberapa kali,
Dewa Naga menarik Arya dan berkata, ada apa-apakah kamu ingin kami minggir? Liansi menggelengkan kepalanya dan menyerahkan surat itu kepada Dewa Naga. Tidak apa-apa, Ibu, lihatlah, sepertinya aku harus kembali sesuai kesepakatan. Dewa Naga mengambil surat itu dan membacanya. Arya tidak mengenali huruf-huruf umum di benua itu, jadi dia berdiri di sana dengan patuh menunggu penjelasan Liansi dan Dewa Naga. Ibu, saat aku keluar, aku membuat perjanjian dengan majikanku bahwa aku akan kembali setiap 6 bulan. Namun, kali ini ada beberapa hal yang tidak terduga. Harapanku sama sekali berbeda dari kenyataan. Kata Liansi. Rencana awalnya adalah bergegas ke Laut Cina Timur, mencari tahu rahasia sutra, lalu berlatih di Laut Cina Timur. Namun, ia bertemu arus laut dan terhanyut ke tempat misterius di Laut Dalam. Kemudian ia terhanyut ke Laut Barat. Setelah akhirnya tiba di Laut Cina Timur, ia membutuhkan waktu 4 bulan untuk memahami arus pasang surut. Namun Liansi tidak merasa menyesal sama sekali. Arus pasang surut yang telah dipahaminya jelas merupakan metode kultivasi yang melampaui zamannya. Ini membuka jalan baru bagi kultivasi Liansi. 4 bulan yang dihabiskannya untuk memahami arus pasang surut benar-benar sepadan. Kalau begitu, kamu harus bersiap untuk kembali dalam beberapa hari ke depan. Dewa Naga mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Surat itu mengatakan bahwa ada beberapa perubahan di Tianlingmen. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Liansi sama sekali tidak khawatir dengan masalah ini. Ia tersenyum dan berkata, apa yang terjadi dengan Tianlingmen, apa yang bisa dilakukan oleh murid biasa sepertiku jika ada masalah besar, guruku dan yang lainnya akan membantuku. Bahkan jika langit runtuh, bukan giliran kami untuk membantunya. Sikap optimis Liansi menular pada Dewa Naga, dan hatinya tak dapat menahan perasaan rileks lagi. Namun, Arya tidak tampak senang. Ia bersembunyi di balik Dewa Naga dan menjepit ujung baju Dewa Naga, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Liansi dan Dewa Naga pun mengerti apa yang terjadi setelah berpikir cepat, yang mampu membuat putri dari klan Xiahai yang tadinya tak kenal takut, menjadi begitu bimbang. Liansi, Arya, apa yang akan kalian lakukan? Dewa Naga menarik Arya ke depannya. Jika kalian merasa tidak nyaman, dia bisa tinggal di Laut Cina Timur terlebih dahulu. Dia dan aku akan rukun, dan butuh waktu bagi rubah peri untuk berubah menjadi bentuk manusia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan rubah kecil itu untuk berubah menjadi bentuk manusia? Liansi bertanya kepada Dewa Naga. Dewa Naga menghitung dalam hati setidaknya lebih dari setahun. Kali ini sangat berbeda dari perkiraan Liansi. Menurutnya, 1 atau 2 bulan sudah cukup, tetapi dia tidak menyangka akan memakan waktu lebih dari setahun. Melihat ekspresi Liansi yang tertekan, Dewa Naga tersenyum dan menghiburnya, jangan terlalu kecewa. Jika kamu tidak mengandalkan telur jiwa naga, mungkin akan butuh 100 tahun lagi bagi rubah perimu untuk berubah menjadi bentuk manusia. Sampai jumpa. Liansi hampir menggigit lidahnya. Cara Dewa Naga mengangguk menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Bagaimana dengan Arya? Topik pembicaraan kembali diangkat. Arya menatap Liansi, jelas tidak puas dengan keputusan Liang untuk mengalihkan topik pembicaraan. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, tidak tahu bagaimana Liansi akan menghadapinya. Menurutku, jika kau kembali, akan lebih baik jika kau menempatkan Arya bersamaku. Identitasnya mungkin akan membawa masalah yang tidak perlu bagimu. Liansi tahu bahwa Dewa Naga melakukan ini demi kebaikannya sendiri, dan Arya pun mengetahuinya. Matanya perlahan meredup saat menatap Liansi, dan tangannya yang terkepal perlahan mengendur, dan keringat di telapak tangannya dengan cepat menguap tertiup angin. Liansi menatap Arya sejenak, lalu tiba-tiba berjalan mendekatinya dan membelai lembut rambut panjangnya. Mengapa kita harus berpisah? Liansi. Arya tertegun sejenak sebelum bereaksi. Ia mendongak dan melihat Liansi tersenyum padanya. Ia terisak pelan dan melemparkan dirinya ke pelukan Liansi, memeluknya erat. Dia menggendong gadis yang lembut dan harum itu di tangannya, dan hidungnya dipenuhi dengan aroma samar tubuh gadis itu. Meskipun Liansi benar-benar ingin berkomunikasi lebih dalam dengan gadis kecil itu saat ini, Dewa Naga dan Aolai ada di sisinya, jadi dia harus menyerah. Dia berpura-pura sangat saleh dan menepuk punggung Arya dengan lembut. Melihat ekspresi penuh kasih sayang di wajah mereka, Dewa Naga sepertinya teringat sesuatu. Dia mendesah pelan dan menundukkan kepalanya, dengan secercah cahaya berkelebat di sudut matanya. Namun, dia segera menyembunyikan sedikit emosi ini. Setelah beberapa saat, Dewa Naga mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Anakku, apakah kamu yakin ingin membawa Arya kembali bersamamu? Tentu saja. Liansi mengangguk tanpa ragu. Sikap tegas Liansi membuat Arya begitu senang hingga hampir pingsan.
Ia memeluk Lianxi erat-erat dan enggan melepaskannya, berharap seluruh kepala kecilnya bisa meleleh di dadanya. Lianxi membelai punggung Arya, merasakan elastisitas payudara gadis kecil itu yang membesar di tubuhnya, dan berkata sambil menarik napas, "Ibu, jika sesuatu terjadi pada sekte ini dan kamu tidak bisa pergi untuk sementara waktu setelah kamu kembali kali ini, aku akan memintamu untuk merawat rubah kecil itu." Dewa Naga mengangguk dan berpikir, bagaimanapun juga, dia adalah calon menantuku, jadi bagaimana mungkin aku mengabaikannya. Setelah menghitung waktu tanpa suara, Lianxi menepuk punggung Arya, memberi isyarat agar dia berdiri, lalu berkata kepada Dewa Naga sebaiknya aku pergi dalam 2 hari ke depan. Aku akan pergi menemui rubah kecil itu sebelum aku kembali. Titik titik titik. Titik titik titik. Karena Lianxi sekarang adalah pangeran klan naga, dia juga memiliki istananya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Naga, dia langsung kembali ke kamar tidurnya, mengunci pintu, melihat sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana, dia mengeluarkan cincin penyimpanan ruang yang diperolehnya dari Sang Zulan dan mulai mempelajarinya. Cincin ini terlihat sangat biasa pada pandangan pertama, tetapi setelah Lianxi memasukkan sedikit energi sejati ke dalamnya, dia merasakan respons energi sejati di dalam cincin itu. Cincin penyimpanan ruang ini sangat mudah digunakan. Begitu dikenakan di tangan Lianxi, cincin itu akan menuruti keinginannya. Lianxi mencoba memasukkan tempat tidur giok putih bulan di kamar ke dalam cincin. Begitu dia memikirkannya, cahaya merah melesat keluar dari permata di cincin itu, dan cahaya redup itu segera menyelimuti seluruh tempat tidur giok. Setelah Lianxi berkedip lagi, tempat tidur super besar yang memenuhi 2/3 ruangan menghilang dari pandangannya, menyisakan ruang kosong yang besar. Lianxi berpikir lagi kembalikan tempat tidur ke posisi semula. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia merasakan cincin itu bergetar sedikit, lampu merah menyala, dan matanya kabur. Tempat tidur itu kembali ke tempat semula, seolah-olah tidak pernah bergerak. Ini benar-benar harta karun. Lianxi sangat gembira. Dia berguling-guling di lengannya sambil memegang cincin itu, senyum puas tersungging di wajahnya. Suku buaya harus mencari kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka. Bagaimanapun, kita telah menerima manfaat dari mereka. Lianxi berpikir setelah berguling beberapa saat. Tepat saat aku tengah menanti-nantikan ekspresi semua orang saat aku kembali ke rumah besok, pintu kamar tiba-tiba terbuka 3 kali. Mengingat status Lianxi, hanya ada segelintir orang yang bisa memasuki kamar tidur tanpa persetujuannya. Jika Dewa Naga dan Aolai yang datang, mereka pasti akan membuat pengumuman simbolis. Sekarang, orang yang muncul diam-diam di pintu kamar tidur pasti tidak lain adalah gadis Arya. Lianxi mengenakan cincin penyimpanan ruang di jarinya, berdiri dan membuka pintu. Seperti dugaannya, begitu pintu terbuka, sesosok tubuh lembut merebahkan diri ke dalam pelukannya di tengah harum angin sepoi-sepoi. Orang jahat. Arya memeluk pinggang Lianxi, dan kepala kecilnya yang lucu bersandar di dagu Lianxi. Apakah kamu merindukanku? Tanpa menunggu jawaban Lianxi, suara Arya terdengar lembut meskipun kita hanya berpisah sebentar, aku sangat merindukanmu. Bibi berkata, dia berkata. Melihat gadis kecil itu ragu-ragu, Lianxi sedikit mengendurkan lengannya, mengangkat dagu halus Arya dengan satu jari dan berkata dengan senyum genit apa yang dikatakan ibuku. Wajah gadis kecil itu saat ini merona merah, matanya yang besar dan indah tampak dipenuhi air musim gugur, bibir merahnya yang lembut membuka dan menutup, dan suhu tubuhnya berangsur-angsur naik. Jika Lianxi bisa menahan diri saat ini, dia pasti bukan seorang pria. Lianxi membungkuk dan mencium bibir Arya tanpa berpikir. Perasaan segar, halus, dan lembut itu seakan-akan dia mencium 2 kelopak bunga. Arya mengerang, matanya terbelalak, dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Merasakan ujung lidah Lianxi mencongkel gigi mutiaranya, Arya perlahan menutup matanya, menjulurkan ular ungu kecilnya dan menjeratnya dengan Lianxi, menghisap ludah mereka berdua. Merasakan tubuh Arya terus-menerus gemetar dan napasnya semakin berat, Lianxi tahu bahwa dia sedang terangsang. Dia melingkarkan lengannya di bahu Arya, tiba-tiba membungkuk, mengangkat kakinya dan menggendong gadis kecil itu di lengannya. Arya mengeluarkan isakan pelan seperti anak kucing dari tenggorokannya, dan kedua lengannya yang seputih salju memeluk erat leher Lianxi. Aroma maskulin yang kuat yang keluar dari Lianxi membuat kepalanya pusing, dan dia hanya berpikir betapa menyenangkannya jika bisa terus-menerus menikmatinya. Bisikan dan erangan Arya juga membuat Liang merasa sedikit tak tertahankan. Ia merasakan api membakar tubuh bagian bawahnya dan tubuhnya membengkak sehingga ia hanya ingin mencari tempat melampiaskannya. Setelah melemparkan Arya ke tempat tidur besar,
Lian Xi menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Arya tampaknya sengaja menggoda Lian Xi. Ia memanfaatkan tren jatuh di tempat tidur dan berguling beberapa kali. Ikat pinggang pakaiannya yang sudah longgar menjadi semakin longgar. Garis lehernya miring ke satu sisi, memperlihatkan leher yang halus dan bahu yang bulat. Matanya penuh dengan air mata air. Ia menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan menatap Lian Xi dengan tatapan menyedihkan. Rayuan. Ini benar-benar rayuan telanjang. Hidung Lian Xi hampir menyemburkan api, gadis kecil ini memprovokasi seorang chauvinis laki-laki dengan cara yang paling langsung. Ini adalah ujian terbesar bagi seseorang yang berpikir dia bisa tetap tenang. Doktrin yang murni dan tenang seperti reinkarnasi Liu Xiaohui kini telah dilemparkan ke suatu sudut di 7 alam oleh Tuan Liang. Dengan geraman pelan, dia menerkam Arya, bibirnya menyentuh leher halusnya. Tangan Lian Xi meraih ke bawah keliman pakaiannya tanpa ada yang menyadarinya dan dengan tepat menggenggam payudara montok seputih salju itu. Arya terengah-engah pelan, dan teriakan yang menggetarkan jiwa keluar dari kedalaman tenggorokannya, "Suamiku, aku ingin." Kalimat ini tak pelak lagi merupakan afrodisiak yang paling manjur, bagai sumbu yang menyala cepat terbakar, hasrat dua insan pun ludes terbakar seutuhnya dalam sekejap. Tangan besar itu menyentuh tubuh halus Arya beberapa kali, tetapi Lian Xi tiba-tiba berhenti. Arya dalam keadaan bingung dan tiba-tiba tidak bisa merasakan sepasang tangan panas berkeliaran di tubuhnya. Dia membuka matanya dan menatap Lian Xi dengan heran. "Suamiku, ada apa denganmu?" Sambil melirik tonjolan di antara kedua kaki suaminya, gadis kecil itu akhirnya tersadar ternyata tidak ada yang salah dengan suamiku. Jika Lian Xi tahu apa yang dipikirkan Arya sekarang, dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah saat itu juga. Lian Xi menatap Arya lekat-lekat, dengan seringai tipis di sudut mulutnya dan sinar keperakan bersinar di matanya, yang membuat jantung Arya berdetak lebih cepat dan seolah ingin melompat keluar dari dadanya. "Suamiku, ada apa?" Gadis kecil itu mengedipkan matanya. Dia duduk dengan cara yang hampir sama seperti Lian Xi, dan menjabat tangan Lian Xi dan bersikap genit. Tuan Liang menatap lekuk dalam di dada Arya tanpa berkedip, menelan ludahnya, dan tertawa genit. "Aku sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ibu Suri kepadamu." Berbicara tentang ini, wajah Arya tiba-tiba tampak ditutupi selembar kain merah. Dia berbalik sambil mengerang, punggungnya yang halus dan tanpa cacat menghadap Lian Xi, dan berkata dengan suara gemetar, "Bibi berkata." Lian Xi menajamkan telinganya. Arya menoleh dan diam-diam melirik Lian Xi, lalu berbisik, "Bibi bilang kalau Arya tidak perlu tidur lagi malam ini. Orang yang paling mengenalku adalah ibuku." Tuan Liang benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian dia berpikir, bukankah petunjuk ibuku terlalu jelas apa yang dia tahu? Melihat Lian Xi yang tadi begitu bangga, kini raut wajahnya berubah beberapa kali. Arya tak kuasa menahan tawa, lalu perlahan mendekat ke sisi Lian Xi, melingkarkan lengannya di leher Lian Xi, dan berbaring di ranjangnya. "Ya, Arya adalah istriku. Apa yang dikatakan ibuku hanya berarti dia berharap segera punya cucu." Setelah mengetahuinya, Lian Xi merasa lega. Dia memegang anggur merah muda di dada Arya dengan mulutnya dan menurunkan tirai tempat tidur besar dengan tangannya. Tempat tidur besar itu berguncang, dan suara terengah-engah terus berlanjut. Di luar kamar tidur, Ao Lai hendak menemui Lian Xi untuk mendiskusikan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya. "Apa yang terjadi?" Komandan Ao bertanya kepada para pengawal yang berjaga di luar kamar tidur sang pangeran dengan heran. "Mengejutkan," kata seorang penjaga. "Guncangannya keras sekali sampai semua pakaian terlepas," kata penjaga lainnya. Ao Lai memejamkan mata dan merasakannya sejenak, lalu mengangguk. "Ya, memang bergetar cukup lama." Ketika Arya bangun pagi keesokan harinya, seluruh tubuhnya terasa lemas, dan Lian Xi lah yang membantunya mengenakan pakaian. Kenikmatan menyentuh dan menggosok sambil mengenakan pakaian tentu saja tidak diketahui orang luar, dan Tuan Liang menikmatinya secara diam-diam sendirian. Ketika Arya pergi menemui Dewa Naga, dia masih sedikit malu dan bersembunyi di belakang Lian Xi. Wajah Lian Xi lebih tebal dari tembok kota, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Ibu, bawa aku melihat rubah kecil itu dan ucapkan selamat tinggal, kalau begitu saatnya untuk pergi." Dewa Naga menatap Lian Xi dan Arya untuk waktu yang lama, dengan senyuman di wajahnya. Membawa Lian Xi dan Arya ke tempat rahasia itu lagi, mata rubah kecil itu berbinar dengan kegembiraan yang luar biasa saat dia melihat Lian Xi. Lian Xi belajar dari kesalahannya kali ini dan tidak gegabah menyentuh telur jiwa naga. Selalu ada telepati antara Lian Xi dan rubah kecil itu. Lian Xi tidak perlu menjelaskannya secara rinci. Rubah kecil itu tahu bahwa dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya,
dan akan butuh waktu lama untuk berlatih agar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Aku akan meluangkan waktu untuk menemuimu, kata Lian Si sambil mendekatkan tangannya ke rubah kecil itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Rubah kecil itu dengan lembut menjilati jari-jari Lian Si melalui telur jiwa naga, matanya penuh dengan keengganan dan keterikatan, dan suara rengekan lembut keluar dari mulutnya. Baiklah, baiklah dan dengarkan ibumu, kata Lian Si sambil tersenyum. Hanya Arya yang bisa merasakan keengganan Lian Si saat ini, jadi dia melangkah maju dan memegang lengan Lian Si. Rubah kecil itu menatap Arya yang sedang berpelukan dengan Lian Si, mengernyitkan hidungnya, dan memalingkan wajahnya. Tampaknya rubah itu belum bisa melupakan kenyataan bahwa Arya ingin memisahkannya dan Lian Si hari itu. Dewa Naga yang berdiri di samping melihat kejadian ini dan tersenyum sedikit getir. Lupakan saja, biarkan sang pangeran membereskan kekacauan ini sendiri. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan utang asmara ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rubah kecil itu, Lian Si dan Arya memeriksa barang-barang yang mereka bawa, dan setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, mereka bersiap untuk berangkat. Lian Si memasukkan sebagian besar barang yang perlu dibawanya ke dalam cincin luar angkasa, dan dia terlihat sangat santai. Dewa Naga merapikan pakaian Lian Si seperti seorang ibu yang sedang mengantar putranya pergi, dan memperingatkannya jangan membuat masalah lagi saat kau kembali kali ini. Ada banyak orang yang memperhatikanmu sekarang, jadi berhati-hatilah agar tidak menarik perhatian. Ya, ketika mereka pergi, Lian Si masih merasa sedikit sedih. Arya dan Longshan telah bersama begitu lama sehingga mereka mengembangkan perasaan satu sama lain. Di lingkungan yang asing ini, gadis kecil itu sudah lama menganggap Dewa Naga sebagai ibunya sendiri. Melihat mereka akan berpisah, mata Arya tiba-tiba memerah. Dewa Naga menarik Arya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Gadis kecil itu pun berhenti menangis dan mengangguk berulang kali dengan wajah memerah. Melihat Arya tampak malu-malu, Lian Si menyentuh dagunya dan ingin tahu apa yang dikatakan Dewa Naga kepadanya. Anakku, aku tidak memerlukan kapal perang untuk membawamu kali ini. Surat itu juga mengatakan bahwa tuanmu akan membuka susunan teleportasi di permukaan laut. Kau kemudian dapat langsung mencapai kaki Gunung Tianling. Apakah kau ingat lokasi susunan teleportasi itu? Lian Si mengeluarkan surat itu dan memastikannya lagi, lalu mengangguk aku akan mengingatnya. Kita pergi dulu. Jaga dirimu, ibu. Sampaikan salam perpisahan untuk kakak Ao. Sambil menggendong Arya, Lian Si melambai ke Dewa Naga lagi, lalu melewati penghalang dan menyelam ke laut. Setelah berenang jauh ke depan, Lian Si berbalik dan tampaknya masih melihat sosok merah di penghalang yang menatapnya. Jangan menangis, kami akan kembali saat ada waktu. Lian Si melingkarkan lengannya di pinggang Arya dan menenangkannya dengan suara pelan. Pinggang gadis kecil itu begitu ramping dan lembut, hingga Tuan Liang tak kuasa menahan diri untuk membelainya ke atas dan ke bawah, hingga Arya menyadarinya dan mencubitnya dengan keras. Sesampainya di lokasi yang tertera di kertas surat, Lian Si menatap matahari. Sudah waktunya bagi Taoist King Yun untuk merapal mantra untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba laut menjadi tenang dan ombak pun muncul. Sebuah pusaran air kecil terbentuk dengan cepat, dan pada saat yang sama sebuah bola cahaya ungu muncul dari air laut yang bergolak. Lian Si sangat akrab dengan fluktuasi energi di bola cahaya ungu, jadi dia menarik Arya dan menyelam ke dalamnya. Arya begitu penasaran dengan susunan teleportasi ungu itu sehingga sebelum dia bisa bereaksi, Lian Si menarik tangannya dan menariknya masuk. Begitu aku masuk, aku merasakan kilatan di depan mataku, dan pusarku seperti tersangkut sebuah kait, kemudian kakiku terasa seperti menginjak tanah padat. Adegan berubah terlalu cepat dan Arya merasa kakinya lemas. Dia buru-buru memegang Lian Si dan berhasil berdiri dengan kokoh. Suara kicauan burung terdengar di telinganya, dan di sekelilingnya tampak hijau subur. Udara yang dihirupnya lembab dan beraroma tanah. Setelah tenang, Arya mulai mengamati dengan rasa ingin tahu dunia di tepi pantai yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Melihat pepohonan yang familiar di sekitarnya, Lian Si benar-benar ingin berteriak sekeras-kerasnya aku kembali lagi. Hutan ini adalah tempat dia tersesat saat pergi ke Gunung Tianling. Setelah menghentakkan kakinya keras ke tanah 2 kali, Tuan Liang tiba-tiba merasa sangat percaya diri. Ayo naik gunung. Lian Si merasa nada suaranya terdengar seperti opera. Sambil menggendong Arya, Lian Si melompat ke atas pohon besar dan melihat ke sekeliling. Ia menunjuk ke puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut dan berkata kepada gadis kecil itu, di mana tujuan kita tidak jauh dari sini ke kaki gunung. Di sanalah kita mengikuti ujian masuk. Lian Si masih ingat betul cara berjalan di hutan.
Setelah beberapa kali berbelok dengan area di punggungnya, ia tiba di jalan resmi. Pada saat ini, kekuatan Lian Xi tidak lagi sebanding dengan saat ia hanya menggunakan kekuatan kasar, dan ia tidak terlalu khawatir. Ia mengumpulkan kekuatan sejatinya dan merentangkan kakinya. Kecepatannya begitu cepat sehingga jari-jari kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Melihat dari belakang, ia hanya melihat sesosok tubuh melintas dan menghilang. Arya melihat Lian Xi memancarkan kegembiraan luar dalam, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia untuknya. Arya berbaring dengan lembut di punggung Lian Xi, mengerucutkan bibir kecilnya dan mencium leher Lian Xi dengan lembut. Begitu bibirnya menyentuh kulit Lian Xi tiba-tiba mengerem. Karena inersia, Arya tidak punya waktu untuk mengecilkan kepalanya, dan wajah kecilnya membentur kepala Lian Xi, menyebabkannya menjerit kesakitan. Lian Xi tidak punya waktu untuk memperhatikan Arya saat ini. Dia menyipitkan matanya dan menatap sosok putih di paviliun 100 meter jauhnya. Berbagai ekspresi rumit melintas di matanya. Mengapa gadis ini ada di sini? Apakah dia menungguku? Lian Xi penuh dengan pertanyaan, tetapi dia segera menepis gagasan ini. Aku tidak menyukai gadis Sue Yurou ini. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, mustahil baginya untuk datang menjemputku. Kurasa dia mencoba menipu murid-murid muda untuk naik gunung. Lian Xi ingin melewati Sue Yurou, tetapi hanya ada satu jalan menaiki gunung, dan mustahil melakukannya tanpa melewati paviliun. Tidak ada pilihan lain bagi Tuan Liang, selain terus maju. Arya berbaring di punggung Lian Xi, jelas merasakan gerakan berjalan kaku suaminya. Dia mendongak curiga ke kejauhan dan melihat sosok putih di paviliun. Pandangan serius melintas di matanya. Pada saat ini, Sue Yurou masih membelakangi Lian Xi, berdiri di sana sendirian, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lian Xi awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk segera berlari melewatinya tanpa ada yang menyadarinya, tetapi saat melihat punggung Sue Yurou, entah mengapa hatinya bergetar dan langkahnya melambat. Pada saat ini, Sue Yurou tampaknya merasakan sesuatu dan perlahan menoleh. Lian Xi terus menatap kepala Sue Yurou agar tidak menoleh. Kini tatapannya bertemu dengan Sue Yurou, dan mereka berdua saling menatap. Oh, Lian Xi dan Sue Yurou berseru bersamaan. Lian Xi sangat menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia tidak berani berlari tadi? Sekarang dia terlihat oleh gadis itu dan merasa malu. Mata Sue Yurou menampakkan kegembiraan sejati. Pandangan ini membuat Tuan Liang tertegun sejenak. Gadis ini pasti salah minum obat. Apakah ini ekspresi terkejut Lian Xi penuh dengan keraguan? Pasti ada yang salah jika ada yang tidak biasa. Reaksi pertama Lian Xi adalah menyebarkan kesadaran spiritualnya dalam radius 100 meter. Dia memeriksa dan memastikan tidak ada penyergapan sebelum dia merasa tenang. Melihat Lian Xi kembali, sudut mulut Sue Yurou sedikit terangkat, alisnya terangkat dengan sedikit senyuman, ditambah dengan kecantikannya yang tak tertandingi, dia seperti bunga yang mekar perlahan, membuat Lian Xi dan Arya tertegun sejenak. Sepertinya gadis kecil itu hampir mengejarku. Lian Xi berpikir dalam hati, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Arya merasa malu terhadap dirinya sendiri dan merasa penampilannya terlalu kekanak-kanakan dibandingkan dengan kecantikan di hadapannya. Adik junior, kau kembali. Meskipun Sue Yurou berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang, kegembiraan dan kehangatan dalam suaranya dapat dirasakan bahkan oleh orang bodoh. Jika seorang murid biasa melihat kecantikan es legendaris, kakak senior Sue Yurou berbicara kepadanya seperti ini, dia mungkin akan merasa tersanjung atau menangis terseduh-seduh, dan bersumpah untuk bekerja keras selama sisa hidupnya untuk membalas budinya. Namun, orang yang dia hadapi adalah Lian Xi. Ketika dia memanggilnya adik muda, kulit kepala Tuan Liang mati rasa dan bulu kuduknya berdiri. Dia berpikir, gadis kecil ini pasti telah terangsang oleh sesuatu. Dia ingin menggunakan kecantikannya untuk membujukku melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Lian Xi menatap Sue Yurou dengan mata jernih, lalu berkata dengan sopan, baiklah, terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Aku sudah kembali dan akan naik gunung sekarang. Titik. Sue Yurou sama sekali tidak merasakan nada dingin dalam nada bicara Lian Xi. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita kembali bersama. Semua orang menunggumu. Sikap Sue Yurou yang penuh perhatian membuat Lian Xi semakin curiga, tetapi setelah menatap wajah cantik Sue Yurou untuk waktu yang lama, dia tidak melihat petunjuk apapun, dan wajah Sue Yurou menjadi pucat saat diperhatikan oleh Lian Xi. Dia awalnya adalah wanita cantik, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia begitu cantik sehingga dia bisa membuat ikan tenggelam ke dasar laut dan angsa jatuh ke tanah. Ketika dia tersipu dan menundukkan wajahnya sedikit, dan mengaitkan jari-jarinya,
gerakan yang sangat feminin, dia begitu cantik sehingga hampir membuat orang sesak napas. Lian Si tercengang, apa yang sebenarnya ingin dilakukan gadis ini padaku. Basmi saja dia atau potong-potong dia, ini terlalu menakutkan. Kamu? Apa yang kamu lihat? Sue Yurou bertanya dengan lembut. Cepatlah mandi di gunung lalu pergi menemui guru dan yang lainnya. Lian Si merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Saat ini, dia benar-benar ingin berbaring di tanah, meninju dengan keras, lalu berteriak ke langit, ya dewa, tolong lepaskan aku. Perasaan ini seperti ibu tiri yang menyiksamu setiap hari, tiba-tiba memintamu untuk memberi susu. Hal ini tentu saja membuatmu bertanya-tanya apakah dia ingin menggunakan kecantikannya untuk merayumu agar minum racun. Begitulah perasaan Lian Si saat ini. Ada hantu, pasti ada hantu, aku harus berhati-hati. Lian Si menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan menyebarkan kesadaran spiritualnya ke jarak 300 meter untuk memeriksa dengan saksama. Melihat Lian Si tidak berbicara, Sue Yurou menatapnya dengan hati-hati dan diam-diam, menggigit bibir bawahnya. Kenapa kamu? Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah suara yang begitu merdu hingga dapat membuat tulang siapapun meleleh tiba-tiba terdengar dari belakang Lian Si. Suamiku, mengapa kita tidak naik gunung saja? Sue Yurou terkejut ketika mendengar kata suami. Dia mengangkat kepalanya dengan cepat dan melihat ke arah Lian Si. Baru saat itulah dia melihat Arya, yang sedang berbaring di punggung Lian Si dengan senyum menawan. Kedua gadis itu saling berpandangan selama beberapa detik. Arya sekali lagi terkagum-kagum dengan kecantikan Sue Yurou yang tiada taraf, dan Sue Yurou juga tertegun sejenak. Siapa gadis kecil cantik ini? Apa hubungannya dengan Lian Si? Mengapa dia memanggilnya suami? Mengapa mereka begitu dekat? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Sue Yurou, dan wajahnya menjadi pucat saat dia tersadar. Suamiku, ayo cepat naik gunung. Sekalipun Arya mengucapkan suaranya yang merdu kepada batu, batu itu pasti akan berubah menjadi adonan lembek. Lian Si baru saja hendak memintanya menjulurkan lidah dan berbicara dengan benar, tetapi tiba-tiba dia mendengar dengusan dingin datang dari arah Sue Yurou. Ketika dia berbalik, dia melihat tatapan lembut Sue Yurou tadi telah hilang, dan sekarang dia tampak sedingin sebelumnya. Ketika Lian Si melihat Sue Yurou seperti ini, dia merasa sangat familiar, dan perasaan lega mengalir dalam hatinya. Baiklah, aku akan segera naik gunung. Lian Si paling terbiasa dengan Sue Yurou, yang sedingin gunung es dan menjauhi orang asing. Setelah kita naik gunung, kita akan mandi. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Sue Yurou memotongnya dengan dingin. Saya khawatir kamu tidak punya waktu. Temui pamanmu segera setelah kamu naik gunung. Mereka semua ingin tahu latihan seperti apa yang telah kamu lakukan dalam 6 bulan terakhir. Saat dia mengatakan ini, matanya tertuju pada Arya, dan dia menekankan kata kultivasi. Jika aku bilang kita berlatih kultivasi ganda, kau pasti akan bilang aku sedang menggodamu. Lian Si berkata dalam hatinya, menatap Sue Yurou dengan senyum di wajahnya. Apa yang kau lihat? Sue Yurou merasa seperti tersengat listrik saat Lian Si menatapnya. Seluruh tubuhnya mati rasa dan jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru melafalkan King Xin Jue dalam hati dan memasang wajah tegas untuk berpura-pura tenang. Lian Si bingung, bukankah dikatakan bahwa tidak ada hewan betina yang dapat lolos dari rangkaian bunga yang mempesona ini? Ternyata gadis kecil itu bukan manusia. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Lian Si berkata dengan serius, kakak, aku sudah terbiasa dengan sikapmu yang begitu serius. Sebaiknya kamu tidak membuat lelucon yang lembut seperti itu sekarang. Lelucon yang lembut? Sue Yurou mengulang kata-kata Lian Si. Kegembiraannya atas kepulangannya tiba-tiba sirna. Dia merasakan nyeri tajam di dadanya, seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Jadi, kamu pikir aku hanya berpura-pura menjadi bahan tertawaan? Dia mengucapkan kalimat berikut dengan sangat pelan, jadi Lian Si tidak mendengarnya dengan jelas. Lian Si. Sue Yurou menatap Lian Si dengan tajam dan tiba-tiba berteriak, membuat Lian Si ketakutan. Di sini. Apa kau tahu betapa aku membencimu? Kau adalah orang yang paling menyebalkan di seluruh sekte Tianling. Dibandingkan dengan Tuan Chen, kau hanyalah seekor kecoa di dapur. Perubahan permusuhan Sue Yurou yang tiba-tiba membuat Lian Si merasa bingung. Tuan Liang sama sekali tidak merasa dimarahi. Sebaliknya, ia merasa geli. Ternyata kecoa di dapur adalah batas omelan gadis itu. Ketidakpedulian Lian Si tidak berarti bahwa Arya yang memiliki kepribadian kuat tidak peduli. Gadis kecil itu awalnya adalah putri kesayangan seluruh klan Xiahai. Biasanya, dialah satu-satunya yang menindas orang lain, tidak pernah menjadi orang yang ditindas. Sekarang setelah dia melihat suaminya digambarkan sebagai seekor kecoa,
tidak diragukan lagi itu berarti dia adalah seekor kecoa betina. Wajah gadis kecil itu, yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menjadi panjang. Suamiku, siapa wanita ini? Apakah dia yang membeli bahan makanan untuk dapur Sekte Tianling? Dia tampak sangat menyedihkan. Dia harus membawa sendiri semua bahan makanan untuk seluruh sekte. Sue Yurou biasanya dipuji oleh orang lain, jadi dia pasti sedikit bangga. Pertama kali dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah bibi yang bertugas membeli bahan makanan di dapur, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia menatap Arya dan berkata, kamu memiliki payudara besar dan tidak punya otak, apa hubunganmu dengan adik laki-lakiku? Pada saat ini, separuh tubuh Arya mencondong keluar Lianxi. Bahkan melalui pakaiannya, orang masih bisa merasakan gelombang yang bergelombang di dadanya yang merah muda, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Sue Yurou, payudara besar dan tidak punya otak. Arya dan Lianxi telah bersama sejak lama, dan dia perlahan-lahan menjadi berlidah tajam. Dia segera memikirkannya dan berkata dengan tenang, lebih baik daripada kamu memiliki payudara kecil dan tidak punya otak. Wajah Sue Yurou memerah, dan dia menunjuk Arya dengan jari gioknya yang ramping, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kedua wanita itu tiba-tiba bertengkar karena alasan yang tidak diketahui, Lianxi mengedipkan matanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis kecil itu menyilangkan lengannya di punggungnya, tampak sangat tenang. Mata Sue Yurou berbinar, dan dia merasa sangat sedih hingga dia tampak ingin menangis. Lianxi membuka mulutnya dan ingin menghibur Sue Yurou. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuannya. Namun Sue Yurou tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dua garis air mata jatuh dari sudut matanya. Matanya penuh dengan kesedihan. Penampilannya yang penuh air mata membuat orang merasa tertekan. Lianxi, hal pertama yang kamu lakukan setelah kembali dari berlatih selama setengah tahun adalah menindasku. Bukankah cukup bagimu untuk menindasku sendirian, dan kamu membawa kembali seorang wanita untuk menindasku bersama? Oke, aku mengerti. Setelah berkata demikian, tanpa ragu-ragu, dia berbalik, dan dengan kilatan cahaya putih, dia sudah melayang di udara sambil mengendalikan pedang ajaib itu. Lianxi ingin melangkah maju untuk menjelaskan, tetapi Sue Yurou melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan gelombang udara menghalangi mereka berdua, memaksa Lianxi untuk berhenti berbicara. Tanpa menunggu Lianxi berbicara lagi, dia sudah terbang membawa pedangnya. Ada apa dengan gadis ini hari ini? Lianxi menyentuh hidungnya dan berkata dengan marah. Arya cemberut, melingkarkan lengannya di leher Lianxi, dan mengedipkan matanya yang besar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kesalahpahaman dengan Sue Yurou ini membuat suasana hati Lianxi yang baru saja pulih, langsung sirna. Ia menghela napas dan berjalan mendaki gunung sambil menggendong Arya di punggungnya. Sue Yurou terbang ke udara dengan pedang ajaibnya secepat kilat. Hatinya terasa tidak nyaman, dan hanya angin kencang yang menusuk wajahnya yang memberinya tempat untuk melampiaskannya. Orang jahat, orang jahat, orang jahat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Sue Yurou merasa sangat sedih hingga air matanya mengalir di wajahnya. Setelah mempercepat langkahnya kembali ke atas gunung, Sue Yurou dengan keras kepala mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Tepat saat dia hendak kembali ke rumah, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang kakak. Mendengar suara itu, Sue Yurou merasa sedikit lebih baik. Dia berbalik dan menatap gadis yang melompat ke arahnya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, mengapa kamu ada di sini?" Orang yang datang juga berpakaian putih, tetapi itu adalah seragam murid baru. Fitur wajahnya 70% mirip dengan Sue Yurou, tetapi sifat kekanak-kanakan di antara alisnya belum sepenuhnya memudar. Orang ini tidak lain adalah Sue Yuning, yang memiliki konflik dengan Lianxi ketika mereka ditempatkan di asrama yang berbeda. Dia adalah saudara perempuan kandung Sue Yurou. Sue Yuning sangat senang melihat adiknya, tetapi ketika melihat mata Sue Yurou yang merah, dia menghentakkan kakinya dan berkata, "Kakak, mengapa kamu menangis? Siapa yang menindasmu?" Sue Yurou panik dan segera menyeka matanya dengan hidungnya. "Tidak, aku hanya terbang terlalu cepat saat kembali dan tertiup angin." Benarkah begitu? Mata suster Sue Yuning penuh dengan keraguan. Dia menatap adiknya dengan cerdik seperti rubah kecil. "Hehe, kamu bahkan tidak berani menatap mataku. Kamu pasti telah diganggu oleh seseorang. Coba aku pikirkan, siapa di Sekte Tianling yang berani menggertakmu sekarang? Mungkinkah itu penjahat super?" Sue Yuning tidak secara langsung merujuk pada penjahat super dalam kata-katanya, tetapi Sue Yurou merasa bersalah dan berkata dengan panik, "Dia bukan penjahat super. Dia hanyalah penjahat terburuk di dunia." Setelah dia selesai berbicara,
dia melihat tatapan licik yang diberikan kakaknya dan Sue Yurou tahu dia telah mengatakan hal yang salah. Kakak, bisakah kau memberitahuku siapa dia? Melihat ekspresi khawatir kakaknya, Sue Yuning menjadi semakin penasaran. Dalam benaknya, adiknya selalu menjadi orang yang paling murni dan tak tertandingi di antara murid-murid senior Sekte Tianling. Siapa gerangan yang bisa membuatnya menangis apalagi saat orang ini digambarkan oleh adiknya sebagai penjahat terburuk. Sue Yurou tidak ingin adiknya tahu apa yang terjadi hari ini, jadi dia mengalihkan pembicaraan dan mencoba menghindari pertanyaan. Lian Xi sudah kembali, kalian harus turun gunung untuk menjemputnya. Lian Xi sudah kembali kok aku nggak tahu. Sue Yuning membelalakan matanya lebar-lebar dan tertegun sejenak, lalu menatap adiknya dengan tatapan yang sangat ambigu. Kami belum tahu, kok kamu bisa tahu? Adik mungkinkah? Melihat Sue Yuning semakin dekat dengan jawabannya, Sue Yurou menjadi gugup. Aku hanya kebetulan mendengar apa yang dikatakan guru. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Xiao Ning, pergilah bermain dengan yang lain dulu. Aku perlu istirahat sebentar. Setelah berkata demikian, dia bergegas masuk ke dalam rumah. Sue Yuning bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat adiknya begitu malu. Dia mengernyitkan hidung dan berkata, Lian Xi, benar Hu. Lian Xi menggendong Arya di punggungnya sambil menunjuk pemandangan dan mengutip kiasan sejarah di sepanjang jalan. Ia mencari nafkah dengan berbicara saat berada di kota Yangdu, dan beberapa pemandangan yang tidak mencolok menjadi sangat artistik dengan polesan tangannya. Selain itu, Arya belum pernah ke pantai sebelumnya, dan sangat penasaran dengan pegunungan dan hutan. Ia terpesona dengan apa yang dikatakan orang-orang selama beberapa saat. Setiap kali tiba di suatu tempat, ia akan bertanya kepada Lian Xi dan mendengarkan cerita-ceritanya yang menarik, jadi mereka berdua berjalan sangat lambat di sepanjang jalan. Arya suka melihat ekspresi gembira Lian Xi saat bercerita. Melihat wajahnya yang tersenyum, Arya merasa hangat di hatinya. Total ada 99.999 anak tangga di sini. Lian Xi menunjuk ke anak tangga batu di bawah kakinya. Menurut legenda, sepasang kekasih yang menaiki anak tangga ini bisa bersama selamanya. Dia hanya mendengar dari seseorang bahwa ada lebih dari 90.000 anak tangga di sini, jadi dia mengarang cerita untuk menghibur gadis kecil itu. Arya tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Dia berbaring di punggung Lian Xi dan meniup lembut telinganya. Lian Xi, apakah aku tenggelam? Lian Xi menjawab tanpa ragu. Sen. Kamu. Arya merasakan hatinya tiba-tiba menjadi dingin, dan alisnya yang rileks berangsur-angsur berkerut. Memalingkan kepalanya untuk melihat ekspresi tidak senang di wajah gadis kecil itu, Lian Xi tersenyum kecil. Seluruh dunia ada di punggungmu, apakah menurutmu berat? Yah, hati yang dingin itu langsung dipenuhi kehangatan. Cahaya yang berkilauan muncul di mata Arya. Gadis kecil itu menggigit bahu Lian Xi dengan keras, dasar orang jahat. Tuan Liang tertawa, merasakan naik turunnya payudara Arya yang montok di punggungnya. Ia baru saja berpikir apakah akan memanfaatkannya lebih jauh ketika Arya mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan Lian Xi. Apakah orang-orang itu adalah teman-teman seperjuanganmu? Lian Xi mendongak dan melihat beberapa orang memegang pedang ajaib berjalan menuruni tangga tinggi. Kedua pemimpin itu adalah orang-orang yang dikenal Lian Xi, Gao Yuan dan Han Yin. Sudah setengah tahun aku tidak bertemu mereka. Ternyata luka-luka mereka sudah sembuh semua. Lian Xi menyipitkan matanya. Tuan Liang tidak pernah berkata bahwa dia berpikiran luas, tetapi dia masih ingat dengan jelas bahwa mereka berdua ingin menghukumnya saat itu. Kelompok orang ini juga melihat Lian Xi. Gao Yuan dan Han Yin saling berpandangan lalu berjalan lurus ke arah mereka. Lian Xi, kau sudah kembali. Gao Yuan menelan ludah dan berkata pada Lian Xi. Meskipun dia memiliki seseorang yang mendukungnya, trauma psikologis yang dibawa Lian Xi kepadanya masih terlalu besar. Ya, apakah kamu merindukanku? Apakah lukamu sudah sembuh? Lian Xi melirik Gao Yuan, lalu Han Yin, dan berkata sambil tersenyum paksa. Setelah diingatkan olehnya, Gao Yuan dan Han Yin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah mereka, merasakan nyeri yang tajam di kulit mereka. Ada beberapa orang di belakangnya yang memperhatikannya. Gao Yuan memiliki seseorang yang mendukungnya selama periode ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, Lian Xi, kami akan turun gunung untuk memeriksamu. Memeriksa apa? Tanya Arya penasaran tanpa menunggu Lian Xi berbicara. Gao Yuan dan Han Yin hendak berkata, siapa kau dan apa kualifikasimu untuk menyela? Tetapi ketika mereka melihat wajah cantik Arya, mereka menelan kata-kata yang hendak keluar dari bibir mereka, dan mulut mereka terbuka dengan air liur yang hendak menetes dari sudut-sudutnya. Meskipun mereka berasal dari keluarga pejabat, ini adalah pertama kalinya mereka melihat gadis secantik itu.
Bukan hanya mereka berdua saja, orang-orang yang datang bersama mereka pun tercengang. Ada apa denganmu? Arya terkikik ketika melihat mereka menatapnya dengan bodoh. Senyumnya cukup untuk membuat semua bunga kehilangan warnanya. Gao Yuan dan yang lainnya tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan mereka berteriak dalam hati dia tersenyum padaku. Hidupku berharga. Lian Xi melihat mereka memandang Arya seperti Nangui, dan tiba-tiba merasa tidak senang. Mengapa kalian turun gunung untuk mencariku? Apakah kalian tidak puas dengan kelonggaran? Begitu dia selesai berbicara, Gao Yuan disingkirkan oleh sepasang tangan besar. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Halo, adik perempuan. Kamu tidak terlihat seperti anggota sekte Tianling kami. Apakah kamu di sini untuk berkunjung? 140.